Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di edisi tutorial channel Abdul Hamid Air. Ya, teman-teman, di edisi tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara melakukan pendaftaran nomor email atau melakukan email registration. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, sejak terhitung dari tanggal 18 April 2020 itu pemerintah Indonesia memberikan aturan bahwa setiap HP yang dibeli atau dibawa dari luar negeri harus melakukan email registration ketika datang ke Indonesia. Ketika kita tidak melakukan email registration, maka nantinya HP yang kita beli itu tidak bisa melakukan akses jaringan seluler. Misal mungkin tidak bisa melakukan panggilan internet, atau bahkan juga tidak bisa melaksanakan atau tidak bisa mengakses Wi-Fi. Nah, kemudian nanti di tutorial kali ini juga saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung estimasi berapa biaya pajak yang akan kita bayar untuk barang bawaan kita dari luar negeri. Nah, aturannya teman-teman bahwa setiap barang bawaan yang kita bawa dari luar negeri yang harganya lebih dari 500 US dollar itu juga akan dikenakan biaya pajak masuk atau biaya cukai. Nah, bagaimana tutorialnya? Ikuti tutorialnya di video kali ini. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan klik tombol subscribe dulu di pojok kanan bawah. Dan teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak udah subscribe channel saya sampai hari ini. Dan terima kasih sudah mampir ke channel Abdul Hamid Air. Teman-teman, sekarang kita masuk ke bagaimana cara registrasi email atau pendaftaran email registrationnya. Nah, caranya itu ada dua, teman-teman. Teman-teman bisa langsung ke websitenya Bea Cukai, tulis aja di Google email registration, kemudian teman-teman pilih yang official website Direktorat Jenderal inilah. Kemudian Bea dan Cukai, kemudian teman-teman klik aja. Nah, kemudian cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan aplikasi mobile Bea Cukai. Teman-teman silakan masuk ke Play Store atau Apple Store, kemudian teman-teman tulis aja mobile Bea Cukai kayak gitu. Habis itu nanti pilih yang paling atas ini, kemudian diinstal. Nah, pada dasarnya tampilannya itu sama aja di website sama di aplikasi, cuman saya lebih nyaman aja pakai di aplikasi. Jadi di tutorial kali ini saya akan mencontohkan menggunakan aplikasi. Jika udah di-download, teman-teman langsung masuk aja ke aplikasinya. Nah, tampilan awal dari dashboard Bea Cukai itu kayak gini, teman-teman. Ada tracking, hitungan pungutan, kurs pajak, BTK Lartas, email, kemudian TPB, pabean. Nah, teman-teman pilih email. Karena kita akan melakukan email registration, kita klik email. Nah, di sini kita akan dihadapkan dengan, atau kita akan diminta untuk mengisi data pribadi dan data penerbangan kita. Kita contohkan penerbangan yang akan ke Indonesia tanggal 26 Agustus nanti, SV Saudi Airlines ya, SV 816, tanggal kedatangan 27 Agustus, kemudian jamnya jam 9.05 pagi. Teman-teman pokoknya sesuaikan dengan tanggal penerbangan dan nomor penerbangan teman-teman. Kemudian nomor identitas kita bisa masukkan nomor paspor atau nomor KTP. Di sini saya akan memasukkan nomor KTP saya. Nomor KTP saya itu 7. Nama lengkap Abdul Hamid A.R. Kemudian kewarganegaraan tentu saja Indonesia. Kemudian NPWP, jika teman-teman punya nomor pokok wajib pajak, silakan dimasukkan. Jika nggak punya juga nggak masalah, bisa di skip, bisa dikosongkan. Kemudian masukkan alamat email teman-teman. Kita masukkan alamat email. Oke. Habis itu kita klik next. Nah, di sini teman-teman kita juga diminta untuk memasukkan daftar barang atau list of items atau data barangnya. Teman-teman, satu orang itu cuman diberikan cuman 2 aja. Maksimal satu orang itu bisa mendaftarkan registrasi HP 2. Jadi teman-teman, saran saya kalau mau pulang ke Indonesia dari luar negeri, jangan bawa HP lebih dari 2, karena nanti yang satunya yang 2 aja yang bisa dilakukan registrasi email. Nanti kalau nggak registrasi email, nggak bisa dipakai untuk jaringan seluler di Indonesia. Kita klik tanda tambah di pojok kanan ini. Kemudian kita masukkan merek atau brandnya. Di sini semua ada ya, ada Apple, ada Huawei, Samsung, atau Oppo, Vivo, Xiaomi, pokoknya semua merek HP ada.
kita contoh masukkan punya HP punya teman saya, dia nanti kebetulan mau cuti, dia tadi nanya-nanya ke saya gimana cara melakukan registrasinya, emailnya. Di sini saya akan contohkan pakai HP-nya dia. Di HP-nya Apple, kemudian tipenya iPhone 11 Pro atau 11 Pro Max, nggak tahu, kurang kayaknya gitulah. Kemudian RAM-nya, di sini RAM-nya teman-teman bisa masukkan terserah sih, mau 23 GB, mau 10 GB, mau 15, mau 7, silakan terserah. Karena ini nggak terlalu kayak wajib gitu. Tinggal teman-teman pilih aja, misalnya 8 lah ya. Kapasitas, nah ini kalau kapasitas harus sesuai ya teman-teman dari HP-nya ya. Misal 32 GB atau 128 atau 64 atau 256. Kita pilih contohnya 256, 256 deh. Atau 32 GB aja lah. Kemudian warnanya juga harus sesuai dengan HP teman-teman. Misal warnanya HP-nya teman saya itu dia gold. Kemudian email, nah di sini email teman-teman ada 2 kolom email ya, ada email 1, email 2. Kenapa ada 2 kolom? Jadi teman-teman yang HP-nya 2 kartu, itu nanti emailnya yang muncul juga 2 gitu. Nah nanti teman-teman yang HP-nya cuma 1 kartu, email yang muncul juga cuma 1. Nah semua harus dimasukkan ke sini, karena nantinya jika cuma dimasukkan 1, nanti yang bisa dipakai untuk jaringan seluler cuma 1 kartu di Indonesia, kayak gitu. Untuk cara cek ini teman-teman saya rasa udah pada tahu ya. Tinggal masuk ke dial, kemudian teman-teman ketik bintang pagar 06 pagar. Nah ini contoh HP yang 2 kartu. Saya pakai HP Huawei itu 2 kartu. Nanti kalau mau pulang ke Indonesia, ini dua-dua emailnya harus dimasukkan ke sini. Contohnya karena ini HP-nya teman saya cuma 1 kartu, jadi cuma 1 email, nomor email aja. Emailnya 35391 81054762259. Oke, setelah itu di kurensinya teman-teman harus dimasukkan sesuai dengan dari negara mana teman-teman beli HP-nya. Dari negara mana teman-teman beli HP-nya dan sesuai dengan di nota atau invoice pembeliannya. Contoh misal dari teman saya ini belinya di sini di Saudi, maka kita pilih Saudi Real. Kemudian harganya 5.200 apa berapa gitu. Kita tulis saja contoh 5.200. Habis itu kita simpan. Nah, kayak gini teman-teman, ini udah ada nanti kita akan muncul data seperti ini di daftar barang. Nah, nanti kalau mau nambah 1 lagi tinggal klik lagi tambah yang ini. Cuman maksimal 2. Setelah itu kita klik ini, setelah itu kita klik update, habis itu kita klik next. Kemudian kita baca lagi daftar barangnya, apakah udah benar segala macam, habis itu kita klik complete. Nanti dia akan mengirim data. Setelah itu kita akan diberikan barcode. Nah, barcode ini teman-teman harus di screenshot dan harus disimpan. Nanti pas nyampe bandara di Jakarta atau di Indonesia, teman-teman langsung masuk ke kantor Bea Cukai, teman-teman harus menunjukkan barcode ini, lalu mereka akan registrasi. Dan teman-teman sekali lagi yang harus diingat bahwa ada aturan barang bawaan ya ketika kita datang dari luar negeri. Kalau barang bawaan itu lebih dari $500, lebih dari $500 itu akan dikenakan pajak. Nah, gimana cara kita mengetahui berapa harga pajaknya, berapa harga estimasi pajak itu, juga bisa kita lakukan di aplikasi mobile Bea Cukai ini juga. Nah, yang tadi barcode yang tadi itu teman-teman, teman-teman bawa dan akan tunjukkan ke petugasnya, mereka akan scan, dipindai, kemudian mereka akan hitungkan berapa pajak yang harus kita bayar, lalu nanti kita bayar, habis itu kita bisa didaftarkan emailnya dan HP kita bisa dipakai seperti biasanya, nggak akan ada masalah dengan gangguan jaringannya. Nah, teman-teman, nggak ada perbedaan antara HP baru atau HP yang sedang kita pakai. Misal mungkin HP-nya udah 3 tahun dipakai atau 5 tahun gitu kita pakai, habis itu kita pulang, nanti juga tetap akan kena pajak. Hitungannya nanti aturannya nanti akan dihitung, yang saya tahu itu nanti akan dikurang, pokoknya nanti petugasnya lah yang akan tahu nanti gimana cara penghitungan pajaknya. Teman-teman kalau di Bea Cukai pasti insya Allah pajaknya itu sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Nah, bagaimana cara mengetahui hitungan pajaknya? Kita bisa mengetahui estimasi berapa pajak yang akan kita bayar dari aplikasi Bea Cukai juga. Tinggal kita buka aplikasinya,
kemudian kita masuk ke pilihan hitung pungutan. Di samping tracking ini ada pilihan hitung pungutan, kita klik. Nah, di sini kita jenis impornya kita pilih barang penumpang karena kita yang bawa. Nah, di sini jenis barang kita pilih alat elektronik. Kalau misalnya HP berarti kita pilih aja elektronik, barang elektronik lainnya, atau karena nggak ada pilihan HP di sini. Kita pilih aja barang elektronik lainnya. Kemudian mata uang sekali lagi sesuai dengan yang kita bawa, yang kita sesuai dengan dari mana kita beli HP-nya. Misal Saudi berarti Saudi Real. Nah, free on board ini berapa harga dari HP-nya. Semakin mahal harga HP-nya, semakin tinggi juga biaya pajaknya. Semakin murah harga HP-nya, semakin murah juga biaya pajaknya. Kayak gitu hukumnya. Misal tadi harganya 5.200 real. Oke, di sini insurance kalau ada silakan dimasukkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Freight-nya, beratnya itu misal nggak aja lah 1 kilo ya, 1000 gram. 1000 gram. Kemudian apakah punya NPWP atau tidak? Karena saya tidak punya, pilih aja tidak. Kemudian hitung sekarang. Nah, mereka aplikasinya akan menghitung berapa biaya pajaknya yang akan kita bayar. Ini contoh dari HP iPhone 11 Pro Max yang harganya 5.200 Saudi Rial itu. Total yang harus dibayar nantinya itu 6.341 untuk biaya pajak masuknya. Ini untuk HP baru, tapi misalnya jika HP-nya udah lama, nanti tentunya pasti akan ada penyesuaian, nggak sampai segini biayanya. Nah, estimasi ini nanti akan sesuai, nanti insya Allah nggak akan jauh dari sini. Misalnya kita hitung-hitung di sini misalnya 5 juta, nanti nggak mungkin kita pas sampai di sana disuruh bayar 10 juta, nggak mungkin. Karena yang di sini udah jelas biaya masuknya berapa, PPN-nya berapa, PPh-nya berapa, dan berapa total yang akan kita bayar. Ini kalau misal harga barangnya 5.300 real ya, memang agak mahal. Contoh kita masukkan harga barangnya mungkin yang di bawah 500 US dollar lah. Kita contohkan di bawah 500 US dollar. Kita pakai US dollar aja lah. Oke, misalnya 450 US dollar. US dollar, hitung sekarang. Seharusnya nggak ada biaya masuk. Nah, itu dia 0 karena nggak di bawah 500 US dollar. Nah, ketika dia misalnya 1.000 dolar atau sekarang kita pakai yang SAR lagi lah, pakai SAR lagi. Misal harga HP-nya 1.500 real, maka hitungan pajaknya yang akan muncul adalah 0 juga, berarti 1.500 itu di bawah 500 dolar. Anggaplah rata-rata HP kelas menengah lah, misal HP Huawei atau HP Samsung di sini misal rata-rata harganya mungkin sekitar 700 real, atau mungkin yang agak mahalan dikit Huawei, misal Huawei Mate 20 Pro itu 2.200 lah ya, 2.200. Kita lihat berapa pajaknya. Pajaknya 1.943. Saya katakan lagi tadi bahwa semakin mahal harga HP-nya, semakin mahal juga biaya pajak yang akan kita bayar. Semakin murah biaya pajaknya, harga HP-nya, semakin murah juga biaya pajak yang akan kita bayar nantinya. Nah, estimasi ini insya Allah nggak akan jauh dari yang akan kita bayar nanti, kayak gitu teman-teman. Nah, sampai di sini teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Insya Allah teman-teman setelah nonton tutorial ini, teman-teman bisa melakukan email registrasi sendiri. Teman-teman bisa memperkirakan berapa yang harus teman-teman bayar pajaknya berapa. Nah, kita ketemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis di komen di bawah atau DM langsung ke Instagram saya, Abdul Hamid Air. Insya Allah saya akan jawab dan kita akan cari tahu jawabannya sama-sama. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.